Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini saya akan mencoba untuk membagikan tutorial atau tata cara menggunakan OBS sebagai video pembelajaran. Nah, kita mulai sekarang ya. Oke, kita akan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Nah, di sini ya, kita akan memanfaatkan yang paling utama adalah memanfaatkan recordingnya, karena kita akan merekam layar yang ada di laptop kita. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan ini ya. Jadi mengeluarkan fitur-fitur yang akan kita gunakan dalam pembuatan video. Nah, ini videonya saya hilangkan dulu ya. Nanti kita akan mempraktekkan untuk memunculkannya kembali. Nah, kalau kita mau menghilangkan videonya, tinggal mengeklik video capture device, kemudian diklik yang ini ya, main. Jadi ini remove. Yes. Nah, otomatis yang tadi ada gambar saya di sini, ada video saya di sini, maka dia akan otomatis akan menghilang. Nah, bagaimana caranya? Tahap pertama yang harus dilakukan, klik plus, jadi add. Nah, kita cari ini dulu, display capture-nya dulu. Nah, karena ini untuk merekam layar yang pertama. Nah, kemudian diklik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Jadi harus muncul seperti ini dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau memunculkan kita atau video kita supaya muncul di sini ya, gambar kita supaya muncul di sini, maka sama diklik add. Yang di sini namanya adalah video capture device. Nah, kemudian klik OK. Dan OK lagi. Nah, sudah seperti ini. Kita juga bisa memposisikan video kita atau mengecilkan atau melebarkan. Nah, gini ya. Tetapi jangan sampai menutupi semua layar begini. Nah, nanti layarnya akan penuh dengan gambar kita. Gitu ya. Jadi kita kecilkan saja, kita taruh di pojok sini saja. Karena rencananya yang di sebelah kanan ini nanti ada logo saya, biar tidak mudah untuk dijiplak orang gitu ya. Oke. Kita kecilkan di sini, nah, ada di pojok kiri. Sudah selesai. Nanti otomatis ketika kita merekam layar kita, video kita ada di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga yang perlu dilakukan juga supaya tidak bisa dijiplak orang ya, kita masukkan ke logonya. Add yang image. Ini ya. Kemudian OK. Nah, di sini akan kita pilih gambar yang akan kita taruh di layar. Browse. Nah, di sini jangan sampai lupa kita meletakkannya di mana foto kita atau logo yang sudah kita punyai. Gitu ya. Nah, boleh saya memakai ini ya. Oke. Kemudian kalau sudah terlihat berarti gambarnya sudah masuk dan diklik OK. Nah, ini juga bisa digeser ke sini. Nah, bisa digeser di mana aja. Mau ditaruh di bawah boleh. Nah, jadi gambar ini mau ditaruh di bawah sini juga boleh. Nah, begini juga bisa. Kemudian kemudian diletakkan di sini juga bisa. Nah, terserah mau diletakkan di sebelah mana. Nah, saya suka yang di atas ya. Nah, jadi saya letakkan di pojok kanan atas. Nah, biar terlihat seperti ini. Jadi otomatis nanti ketika kita merekam layarnya, maka video kita, jadi apa yang kita lakukan akan terlihat di sebelah kiri atas, kemudian logo kita akan terlihat di sebelah kanan atas, gitu ya. Nah, apalagi sih yang harus dipersiapkan sebelum kita merekam videonya ini? Maka kita harus tahu dulu atau membuka file yang akan kita jelaskan ke anak-anak, misalnya gitu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan. Nah, saya cari dulu materinya.
Nah, ini. Oke, gini ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang teknik pengolahan makanan internasional karena saya kebetulan mengajar PKWU juga seperti itu ya. Jadi usahakan kalau kita mau merekam layar, maka yang materi yang akan kita jelaskan baik itu PowerPoint, PDF, kemudian Word, Excel, semuanya harus sudah terbuka di layar terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan mudah. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini kan karena sudah saya pakai untuk recording, maka di sini tulisannya adalah stop recording. Tetapi kalau di sini nanti belum merekam layar, maka tulisan di sini adalah start recording. Jadi diklik di sini start recording. Nah, gitu ya. Jadi tulisannya sebelum merekam itu tulisannya adalah start recording, itu diklik. Nah, otomatis rekaman sudah jalan. Seperti itu ya. Kemudian kita buka PowerPoint-nya. Nah, ini dia. Nah, ini kita besarkan. Jadi seperti biasa kita menjelaskan ke anak-anak. Oke anak-anak, sekarang Bu Yayu akan menjelaskan tentang teknik pengolahan makanan internasional. Nah, ada beberapa jenis teknik pengolahan makanan internasional, ada 24 jenis. Yang pertama adalah merebus atau istilahnya adalah boiling. Nah, pasti kita tidak asing lagi ya dengan yang namanya merebus karena kita sudah sering sekali merebus, baik merebus air, merebus sayuran, nah seperti itu. Jadi, merebus itu adalah merebus makanan atau bahan yang lain ke dalam secair. Yang kedua adalah mengukus. Nah, kurang lebihnya seperti itu hingga materinya selesai. Kalau materi sudah selesai, kita skip lagi, kemudian kita kembali ke OBS Studio yang ini ya. OBS Studionya sudah kembali. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kalau sudah selesai ya, selesai menjelaskan materi pastinya, dianggap materinya ini sudah selesai gitu. Kita klik di sini stop recording. Jadi otomatis nanti videonya akan berhenti dan sudah menjadi MP4. Nah, jadi sudah menjadi video. Lalu ini di sini ada beberapa fitur yang bisa yang bisa dimanfaatkan. Tetapi yang saya jelaskan tadi adalah ada fitur yang biasa digunakan dalam pembuatan video pembelajaran sederhana. Nah, seperti itu. Ini banyak sekali fiturnya ya. Oke, saya kira hanya 3 ini yang kita butuhkan dalam proses pembuatan video pembelajaran. Nah, ini karena ini saya anggap sudah selesai penjelasannya, maka nanti akan saya stop recording. Nah, begitu ya, sangat mudah sekali dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, nanti kita stop recording dulu. Kita klik stop recording. Nah, sekarang kita akan melihat hasil dari rekaman yang telah kita rekam tadi ya. Nah, ini berarti berada di D. Kemudian cari di video ya. Nah, carinya di video ini. Nah, di D, kemudian cari di video. Nah, nanti akan terlihat di sini tanggal-tanggal di mana akan terlihat ketika kita merekam video kita tadi ya. Nah, ini kebetulan tadi sudah saya pindah di file lain, tetapi pertama yang kita lakukan setelah merekam, kalian bisa mengecek di ini ya, videos. Nah, ini kemudian kita cek tanggalnya di mana. Nah, ini ya. Nah, ini kan kita tadi adalah merekamnya pada tanggal 24 April 2021. Nah, sekarang kita buka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini saya akan mencoba untuk membagikan tutorial atau tata cara menggunakan OBS sebagai video pembelajaran. Nah, kita mulai sekarang ya. Oke, kita akan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Nah, di sini ya, kita akan memanfaatkan
yang paling utama adalah memanfaatkan recordingnya, karena kita akan merekam layar yang ada di laptop kita. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan ini ya. Jadi mengeluarkan fitur-fitur yang akan kita gunakan dalam pembuatan video. Nah, ini videonya saya hilangkan dulu ya. Nanti kita akan mempraktekkan untuk memunculkannya kembali. Nah, kalau kita mau menghilangkan videonya, tinggal mengklik video capture device, kemudian diklik yang ini ya, main. Jadi ini remove. Yes. Nah, otomatis yang tadi ada gambar saya di sini, ada video saya di sini, maka dia akan otomatis akan menghilang. Nah, bagaimana caranya? Tahap pertama yang harus dilakukan, klik close, jadi add. Nah, kita cari ini dulu, display capture-nya dulu. Nah, karena ini untuk merekam layar yang pertama. Nah, kemudian diklik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini ya, jadi harus muncul seperti ini dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau memunculkan kita atau video kita supaya muncul di sini ya, gambar kita supaya muncul di sini, maka sama diklik add. Yang di sini namanya adalah video capture device. Nah, kemudian klik OK. Dan OK lagi. Nah, sudah seperti ini. Kita juga bisa memposisikan video kita atau mengecilkan atau melebarkan. Nah, gini ya. Tetapi jangan sampai menutupi semua layar begini. Nah, nanti layarnya akan penuh dengan gambar kita. Nah, itu tadi ya hasil dari video yang sudah kita rekam tadi. Jadi tadi baru setengah ya. Jadi kalau kita mau memperlihatkan seluruhnya juga bisa. Nah, sebentar saya buka lagi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di layar. Ini saya atas ya. Jadi recording, maka di sini cair. Terlihat hasil. Yang kedua adalah menghapus PowerPoint-nya. Nah, kurang lebihnya seperti itu hingga materinya selesai. Kalau materi sudah selesai, kita skip lagi. Kemudian kita kembali ke OBS Studio yang ini ya. OBS Studio-nya sudah kembali. Nah, itu tadi ya, otomatis berarti PowerPoint kita atau media pembelajaran kita sudah muncul di sana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada kadang di awal, jadi ketika kita mau ngomong itu kan akan terlihat ini ya layar OBS-nya. Nah, supaya layar OBS-nya ini hilang, jadi kan ketika kita awal-awal sebelum masuk ke PowerPoint, nah ketika kita ngomong bicara itu sudah akan terekam oleh OBS. Nah, padahal yang kita butuhkan itu hanya tampilan PowerPoint-nya kan begitu. Nah, jadi saat sudah selesai, maka kita akan mengedit videonya. Ini yang sudah jadi itu ada beberapa aplikasi yang bisa mengeditnya, memotong-motong hal yang tidak dibutuhkan lagi misalnya gitu ya. Jadi menggunakan Movavi Video Editor, menggunakan apa namanya itu Filmora itu juga bisa. Atau KineMaster itu juga bisa. Tetapi saya lebih mudah menggunakan Movavi Video Editor karena banyak fitur-fitur yang bisa digunakan. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini nanti kita akan mencoba untuk menggabungkan video-videonya dan mengedit videonya menggunakan Movavi Video Editor. Nah, gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan ke Movavi-nya. Oh iya, ada satu lagi yang paling penting adalah kita harus sudah memiliki aplikasi OBS Studio seperti ini ya. Nanti ketika kita akan merekam videonya, maka harus diklik ini, OBS Studio ini harus diklik ya.
nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, nah ini kalau sudah begini berarti kita siap untuk record ya, gitu. Oke, sekarang kita akan mengedit video dengan menggunakan Movavi Video Editor. Nah ini dia, berarti kita harus punya aplikasi Movavi Video Editor ini. Diklik nanti akan terbuka tampilannya seperti ini. Nah fitur-fitur ini juga bisa dimanfaatkan ya. Ini banyak. Tetapi kalau kita mau mengedit video kita tadi ya, kita memotong gitu ya. Diklik ini ya, My File, terus Add Media Files. Nah, kita jangan lupa meletakkan tempatnya tadi di mana, gitu ya. Oke, di sini tadi. Kemudian, nah ini ya tadi, ini yang nomor 1. Jadi biar urut tadi, biar tidak lupa. Ini yang nomor 1. Terus kita coba untuk memutarnya. Nah, kita enter aja tadi, nanti udah masuk di sini. Berarti kalau sudah ada di sini, berarti dia sudah masuk di aplikasi ini. Kemudian kita coba enter, coba kita preview ya. Play dulu. Nah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini saya akan mencoba untuk membagikan tutorial atau tata cara. Nah, ini kan, kalau kita di dalam video pembelajaran, kita tidak membutuhkan ini, gambar depan ini kan tidak kita butuhkan ya. Nah, yang kita butuhkan tadi adalah langsung di PowerPoint-nya kan ya. Nah, di sini kan yang kita butuhkan. Nah, detik mana? Detik ini misalnya. Nah, ini kan yang kita butuhkan. Jadi, kita harus memotongnya dengan cara bagaimana? Kita klik di sini. Kemudian kita taruh anak panah ini ya di sini. Kemudian kita geser hingga muncul gambar ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Jadi, otomatis ini nanti tampilannya yang ini. Bukan yang tadi depan yang tidak perlu, harusnya tidak perlu itu sudah kepotong. Jadi, di sini sudah. Nah, kita tinggal menjelaskan yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ada beberapa jenis teknik pengolahan makanan internasional. Ada 24 jenis. Yang pertama adalah merebus. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau kita misalnya ada kebanyakan memotong bagaimana gitu ya. Kita Ctrl Z aja. Nah, dia sudah kembali lagi dari depan. Seperti itu. Jadi pakai Ctrl Z. Nah, jadi kembali ke depan. Undo ya. Nah, seperti itu. Kalau kita mau menggabungkan lagi bagaimana? Add file lagi. Jadi add file. Nah, kita misalnya di sini kita tambah nomor 2. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti sudah gabung. Nah, di sini kan ada logo ya, logo saya. Jadi ini sudah ada hak paten ini namanya, hak merek ya. Logo saya di sini berarti ini saya yang buat gitu. Kemudian kita mau nambahkan lagi, boleh sampai selesai. Open. Nah, jadi sudah ada 3 video yang akan kita gabungkan. Kemudian misalnya kita mau mengasih intro ya di depan atau di belakang seperti itu ya. Kita add file lagi. Kita cari di mana intronya. Nah, misalnya saya mau ngasih intro logo sekolah saya gitu ya di depan. Nah, diklik di sini. Kenapa kok di belakang? Karena saya naruhnya tadi terakhir. Harusnya kalau kita mau meletakkan dia di depan, langsung di depan itu langsung diklik logonya tadi. Jadi add file-nya langsung logo ini. Nah, ini langsung di logo dulu, baru kita mau menambahkan file-file yang lain. Nah, sekarang karena sudah terlanjur di ini ya, di belakang, maka kita bisa menggesernya. Nah, kita taruh di depan. Nah, maaf tidak pas ya ini berarti tadi pas meletakkannya tidak pas. Agak susah ya. Maaf ya, agak susah. Jadi harus satu-satu dulu. Nah, ini dia. Jadi sudah bisa ya. Ini sudah di depan. Kemudian kita mau nambah lagi di belakang, misalnya kita mau ngasih tulisan nama misalnya ya. Video nama gitu ya. Bentar.
Nah, ini misalnya. Nah, ini penutupan ya ada saya, jadi seperti ini. Nah, oke, ini berarti sudah jadi videonya. Ini sudah jadi, kita tinggal mengekspor ya, mengekspor menjadi satu satuan video. Nah, seperti itu. Jadi kita klik ekspor. Nah, ini dia. Nah, oke. Kemudian kita jangan lupa meletakkan di mana tempatnya. Ya, ini ya, kita jangan lupa meletakkan filenya kita di mana. Nah, oke ya. Terus kita kasih nama, misalnya adalah misalnya begini ya. Kemudian ini mau milih good atau mau memilih high atau memilih highness. Nah, saya memilih good aja, ini sudah bagus agar tidak terlalu lama. Jadi kita klik start. Nah, kita tunggu karena ini prosesnya sangat lama. Jadi kita tunggu sampai di sini 100% ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, maka akan jadi sebuah video pembelajaran. Nah, jangan lupa kita tadi meletakkannya di mana gitu ya, di D atau di apa ya, filenya jangan sampai lupa kita meletakkannya. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan melihat hasilnya bagaimana yang video yang sudah kita edit tadi. Nah, ini dia. Nah, sekarang Bu Yayu akan menjelaskan tentang teknik pengolahan makanan internasional. Nah, ada beberapa jenis teknik pengolahan makanan internasional, ada 24 jenis videos. Nah, ini kemudian kita cek tanggalnya di mana. Jadi mengeluarkan ini, maka ini yang tapi saya lebih. Oke, nanti kita lanjutkan ke Movavi-nya. Oh iya, ada satu lagi. Nah, ini tadi adalah hasil dari penggabungan beberapa video yang terpotong-potong menjadi sebuah video. Jadi satu-satu kesatuan video yang siap untuk diberikan kepada anak-anak ya, kepada siswa begitu ya. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya berikan. Jadi video ini juga bisa diupload ke YouTube gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tutorial pembuatan video pembelajaran melalui OBS komputer dan editing menggunakan Movavi video editor. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.